Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Baik, sebelum saya masuk ke dalam video penjelasan ulang atau pemulasan ulang mengenai materi-materi yang sudah disampaikan di minggu lalu oleh dosen pengampu teknik produksi film, yaitu Pak Adi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri lagi kepada teman-teman semua. Nah, kenapa saya bilang perkenalan lagi? Karena kan sebetulnya minggu kemarin tuh waktu kita pertemuan online atau Zoom itu kita udah perkenalan antar teman gitu. Nah, tapi di video ini saya pengen memperkenalkan lagi karena biar teman-teman semua takutnya ada yang lupa sama saya gitu ya. Jadi saya ingin mengingatkan kembali aja. Jadi perkenalkan, nama saya Anissa Ina Rohmah. Teman-teman semua bisa panggil saya dengan sebutan Ica. Nah, saya dari program studi bimbingan dan konseling Islam semester 5. Nah, kalau di kelas lain itu saya masuk ke kelas B. Ya, kelas B. Nah, kalau di teknik produksi film ini saya masuknya ke kelas A gitu. Teman-teman, jadi tujuan saya membuat video ini, saya ingin mengulas kembali materi dan pembahasan yang minggu kemarin sudah dibahas oleh Pak Adi. Sebetulnya teman-teman semua juga pasti pada tahu kalau minggu kemarin itu kan baru minggu awal atau minggu pertemuan pertama gitu ya kita di MK Teknik Produksi Film ini. Jadi yang dibahas tuh kebanyakan hanya perkenalan dan pembahasan RPS gitu ya. Nah, waktu pas minggu kemarin itu waktu pas perkenalan kita disuruh sama Pak Adi untuk menyebutkan nama, pokoknya ya istilahnya identitas diri gitu ya, dan alasan kenapa kita masuk BKI gitu. Nah teman-teman, kalau saya sendiri kenapa saya masuk BKI itu karena sebetulnya saya emang tertarik ingin menjadi psikolog. Tapi karena di sini di daerah Serang ini nggak ada jurusan psikolog, apalagi kampus negeri gitu ya. Dan saya sebetulnya waktu lulus SMA juga ada kepikiran untuk nyoba daftar ke UIN Jakarta. Cuma karena UIN Jakarta itu lumayan jauh dan pasti mengharuskan saya untuk ngekos di sana, dan itu tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan oleh kedua orang tua saya dikarenakan itu jauh. Dan juga saya sejujur-jujurnya orang tua saya itu kayak nggak terlalu mengizinkan atau tidak memperbolehkan saya untuk ngekos gitu, apalagi jauh dari orang tua. Jadi ya udah saya nyoba ke UIN aja karena di UIN juga kan ada BKI gitu ya. Jadi saya masuk BKI aja dan alhamdulillahnya keterima gitu. Tapi sebelum ke UIN saya mau nyoba juga di Uniba karena di Uniba itu ada jurusan psikolog. Tapi lagi-lagi karena Uniba itu swasta dan saya itu sejujurnya dari TK sampai SMA itu sekolah selalu di swasta, jadi nggak pernah ke negeri. Jadi orang tua saya kayak coba sekali-kali sekolahnya di negeri gitu, jangan di swasta terus. Jadi ya udah, jadi saya nggak jadi ke Uniba dan emang mungkin takdirnya juga saya di UIN gitu. Nah, dan banyak dari teman-teman juga yang saya dengar ya yang waktu itu alasan-alasan kenapa mereka masuk BKI itu banyak yang sebetulnya pengen ke psikolog juga, tapi karena di Banten di Serang ini nggak ada, jadi ya udah masuknya BKI aja gitu. Nah, habis perkenalan langsung ke penjelasan RPS yang dijelaskan oleh Pak Adi. Nah, jadi teman-teman, di video ini saya pengen ngejelasin sedikit aja atau ngerangkum aja mengenai RPS. Karena sebetulnya RPS itu kan panjang dan rinci gitu ya. Jadi kalau misalnya dijelasin di video ini takut nggak cukup durasinya dan kepanjangan juga. Nah, dan sebetulnya juga RPS itu kan udah dikirim ke grup mata kuliah gitu ya. Jadi sama kitanya tinggal dipahami sama dibaca aja. Tapi yang saya tangkap dari RPS
mata kuliah teknik produksi film ini, bahwasanya di setiap minggu itu kita perlu membuat video kayak gini. Jadi video ringkasan pembelajaran di minggu lalu gitu, itu dibikinnya setiap minggu. Habis itu nanti kita istilahnya ditugaskan untuk melihat film, melihat satu film, dan nanti pas kita masuk kelas gitu ya, kita bakal ditunjuk Pak Adi untuk menjelaskan isi dari film tersebut. Nah, poin pentingnya isinya itu yang mengenai atau yang berkaitan dengan ke-BKI-an atau tentang BKI gitu. Nah, dan nanti juga kita ditugaskan untuk tugas akhir ya, untuk membuat film atau mahakarya film gitu. Tapi sebelum kita bikin film itu tuh kita kayak bikin proposal dulu, proposal tentang film apa yang ingin kita buat gitu, atau kayak mahakarya dari film apa yang pengen kita buat. Jadi kita sebelum bikin film, kita bikin proposalnya dulu gitu. Nah, kalau itu kan tugas-tugas akhir ya. Nah, kalau masih yang dasarnya atau masih di minggu-minggu ini, itu kita kayak harus memahami apa itu pengertian dari media massa atau tentang film. Jadi sebelum kita ke yang dalam-dalam dasarnya itu kita harus paham dulu gitu. Nah, setelah kita tahu apa itu dasar-dasar atau pengertian definisi dari film, nanti kita mempelajari mengenai sejarah film yang ada di Indonesia dan di dunia. Nah, perlu teman-teman sematkan juga nih bahwa kita di teknik produksi film ini, di MK kali ini, kita tuh harus bisa mengetahui dan mengenal teknik dari film itu sendiri, dan kita juga harus mampu mempraktikannya. Nah, teman-teman, itu sih ya yang saya tangkap dari RPS teknik produksi film ini. Tapi sebelum masuk ke materi-materi itu, sebetulnya ada banyak penjelasannya ya, kayak visi misi, terus penilaian, terus di RPS ini juga ada peraturan atau tata tertib selama MK ini berlangsung. Ada juga media pembelajaran, terus juga ada penjelasan tentang tugas atau tagihan individu maupun kelompok. Jadi itu sih yang saya baca dari RPS atau yang saya pahami dari RPS teknik produksi film ini. Nah, jadi teman-teman, segitu aja penjelasan atau pengulasan tentang RPS dan pengenalan diri gitu ya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.